Awal Maret tahun 2020, bak petir di siang bolong, tersiar berita bahwa 2 orang warga negara Indonesia positif tertular virus corona 19, penyakit mematikan yang menyerang saluran pernapasan manusia. Kala itu kita masih belum tahu apa obatnya. Namun keganasan virus ini tak bisa dibendung, dengan cepat menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Tiap hari rumah sakit dipenuhi oleh pasien. Banyak pasien tak pernah bisa pulang karena sudah menghadap Yang Kuasa. Untuk menekan tingkat kematian yang begitu tinggi, kegiatan masyarakat di luar rumah terpaksa dibatasi. Semua pekerjaan dilakukan di rumah. Kantor, sekolah, tempat pelayanan umum ditutup semua. Ini adalah kondisi pusat perdagangan Glodok Jakarta waktu KKM. Dari sini sampai Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk yang biasanya tiap hari macet, sekarang mobil yang lewat jarang-jarang. Mall dan shopping center juga sepi, banyak gerai yang tutup. Restoran, kantin, dan food court sepi pengunjung. Tanah Abang yang dulu tiap hari ramai, sekarang kios-kiosnya sepi, banyak yang tutup. Termasuk penjual makanan gerobak, semua kena imbasnya. Belum lagi suami atau istri yang harus diisolasi. Yang kasihan adalah anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya. Orang Tionghoa yang sejak dulu sebagian besar berbisnis di sektor perdagangan dan restoran sangat terpukul selama pandemi ini. Sebagian orang terpaksa putar haluan dan cari peluang lain. Dalam kondisi demikian pun masih bisa ikut berbagi, meringankan beban dalam masyarakat. Pemirsa, tetap di channel kami, kita lihat lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini acara kita ini adalah silaturahim dan sekaligus ada baksos pemberian sembako dari ini untuk masyarakat yang diwakili oleh BD. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terus bersinergi dalam masalah-masalah yang menyangkut masalah kemanusiaan. Tapi penurunan ekonomi kita perlu waktu untuk memulihkan, untuk disediakan. Untuk itulah bantuan ini insya Allah sangat berarti sekali untuk masyarakat yang sebagian besar terkapar dengan kesusahan ekonomi. Bukan kita nilai dari nilai ekonominya, tapi dari nilai kebersamaannya. Itulah yang paling penting. Mungkin beras ini seminggu habis, tapi perasaan kita kebersamaan ini yang akan kita ingat. Ya, saya Dr. Paulus Budi Santoso dari Klinik Pratama Merah Putih. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Tengah yang sudah memberikan donasi oksigen konsentrator 1 unit ini. Semoga ini dapat banyak membantu pasien-pasien yang membutuhkan nantinya. Tanggal 1 Oktober tahun 2021, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Sulawesi Selatan juga menyerahkan bantuan 2 unit mesin terapi pernapasan serta alat-alat medis lainnya kepada Kepulauan Pangkep. Salah satu langkah pencegahan adalah vaksin yang diberikan dalam 2 tahap, vaksin 1 dan vaksin 2. Yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia lanjut dengan cara drive-thru. Artinya orang tua yang diantarkan ke tempat vaksin tidak perlu turun dari mobil. Petugas akan datang untuk ukur suhu dan ambil data. Dilanjutkan dengan ukur tensi dan pencocokan data. Kalau tidak ada masalah, vaksin baru diberikan. Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan pengusaha Indonesia memberi dukungan kepada pemerintah berupa alat-alat kesehatan untuk dokter dan para relawan. Banyak organisasi dan perusahaan memberikan bantuan biaya dan obat-obatan untuk pasien COVID dan juga membantu pelaksanaan vaksin. Di sini adalah salah satu tempat vaksin bukan untuk lansia. Virus corona tidak melihat siapa Anda dan siapa dia. Kita semua punya risiko yang sama. Sudah berapa banyak relasi kita, bahkan keluarga kita sendiri sudah menjadi korban. Kalau hari ini kita masih eksis, tetaplah berjuang.
Bersama semua elemen masyarakat, kita turut meredam penyebaran pandemi ini. Semoga Wisma Atlet di Kemayoran dan Sekolah Santa Maria Fatima di Jakarta tidak perlu lagi menampung pasien yang tidak dapat rumah sakit, dan juga beberapa tempat lain yang berfungsi untuk mengisolir pasien COVID. Terima kasih kepada para medis, relawan, dan donatur. Anda adalah pahlawan kami. Seharusnya ini adalah kelas-kelas untuk belajar, namun telah dikosongkan untuk kepentingan yang lebih urgent. Semoga tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang kalian korbankan memberi hasil. Dan semua pasien cepat sembuh dan pulang berkumpul dengan keluarga. Tidak perlu lagi ada pembagian sembako. Karyawan yang stres karena gajinya dipotong boleh kembali kerja di kantor lagi. Anak-anak yang bosan belajar online terus di rumah boleh kembali kumpul dengan teman-teman dan guru di sekolah. Alangkah bahagianya kebebasan, seperti anak-anak yang hidup tanpa beban, bermain, tertawa, karena mereka merasa aman. Pemirsa, sampai di sini cerita kami. Semoga semua sehat dan sejahtera.